Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 586. Kenshin yang menelpon di grup WhatsApp-nya. Grup WhatsApp yang terdiri dari para pimpinan utama dari 73 perusahaan milik ayahnya. Kenshin berkata, "Bapak-bapak sekalian, siapa saja perusahaan yang di bawah pimpinannya yang kerjasama dengan PT Kargo Bintang Utama, harap di waktu ini juga menghentikan semua kerjasamanya, baik yang sedang dilakukan, direncanakan, di jalan, maupun dalam perjalanan. Saya minta semua harus berhenti, harus dibatalkan kerjasamanya. Ini perintah saya langsung." Seketika itu juga, heboh-heboh grup WhatsApp itu. Para bos-bos perusahaan yang mendengar tuan muda bicara, tak pernah memerintah sebelumnya, menjadi kaget semua. Mengapa tuan muda tiba-tiba minta begitu? Namun karena yang bicara adalah anaknya bos besar, bos muda yang menjadi penerusnya. Nama Kenshin sudah tertulis jadi pimpinannya. Para bos perusahaan itu semua langsung menanggapi, satu persatu menjawabnya. Ada yang langsung berkata, "Baik tuan muda, saya akan perintahkan para pegawai yang saat ini sedang membicarakan kerjasamanya agar segera berhenti dan membatalkan segera." Bos lainnya pun berkata, "Saya juga demikian tuan muda. Pengiriman sejumlah barang perusahaan akan saya alihkan ke PT yang lainnya." Dan masih banyak lagi pimpinan di grup WhatsApp itu menanggapi satu persatu. Bahkan pengiriman yang sedang berjalan, ada pula yang langsung dihentikan. Kacau-kacau dan kaget-kaget karyawan. Para pegawai lapangan PT Kargo Bintang Utama menjadi kebingungan semua. Tak hanya hal itu, pegawai-pegawai yang kerja di kantornya, yang saat ini lagi menjalankan laporan, mengoperasikan proyek-proyek besar, tak luput pula dibuat kebingungan. Banyak di antara mereka mendapat telepon tentang pemutusan hubungan kerja di waktu bersamaan dari perusahaan-perusahaan besar yang berbeda namanya, berbeda tempatnya, bahkan ada yang dari luar kota. Tiba-tiba minta dihentikan semua. Jadinya para pegawai kantor PT Kargo Bintang Utama menjadi kelimpungan dibuatnya. Dari setengah jam yang sebelumnya mereka sibuk dengan kerja, sekarang tiba-tiba total berhenti semua. Menjadi lumpuh seketika. Perusahaan tak bisa berjalan karena proyek 100% dari luar tiba-tiba minta dibatalkan. Dan Kenshin sendiri, yang baru bicara itu di teleponnya, malah diremehkan dan dihina oleh Pak Wawan dan anak buahnya. Pak Wawan bos perusahaan itu berkata, "Hei lu pemuda miskin, kalau lu sudah gila, lebih baik masuk rumah sakit jiwa. Jangan berkeliaran di sini, mengganggu warga kampung saja. Bicaramu itu tak masuk akal sekali. Lebih baik lu naik pesawat terbang, lalu lu lompat ke laut. Biar mampus sekalian. Kalau gila jangan pamer-pamer di depan banyak orang. Bisa-bisa lu nanti diangkut petugas kebersihan untuk dibuang ke tempat sampah." Hahaha. Pak Wawan tertawa dan menghina. Anak buahnya pun sama, tertawa terbahak-bahak. Mereka sambil melempar putung rokoknya ke arah Kenshin yang di depannya. Tak memandang ucapan Kenshin, malah mengolok-oloknya dengan melempar putung rokok segala. Di saat itu si Iwan merekam dengan handphonenya, melihat temannya yang dihina. Iwan pun tak melawan dan membalas orang-orang itu. Karena Iwan tahu akan kebenaran ucapan Kenshin akan segera terjadi. Kemudian, tak hanya Pak Wawan dan anak buahnya yang menghina Kenshin, para pengacaranya pun ikut-ikutan tak terima. Mereka menjadi marah karena baru saja disebut Kenshin membela orang yang jahat, mengusir orang tak bersalah. Di antaranya pun ada yang bilang, "Hei kamu pemuda yang bodoh, yang tak tahu diri bicaranya, menuduh ahli hukum seperti kita tanpa buktinya. Kalau gitu kamu nanti saya laporkan ke polisi juga. Dan pasti hari ini pula, kamu dan keluarga Sika itu akan dimasukkan penjara. Saya akan jamin begitu, sebab para polisi itu teman baik kita. Dan saya minta nanti, biar lu dihajar nantinya." Waduh gawat-gawat. Pengacara Pak Wawan kok gitu? Sama jahatnya dengan kliennya. Kenshin yang dikata-katakan seperti itu, dihina-hina dan diremehkan. Kenshin hanya menjawabnya dengan berkata, "Kalau gitu kalian tunggu saja kabarnya. Kagak usah mengancam-ngancam segala." Kenshin bicara itu dengan tersenyum. Dan Iwan pun selesai merekam videonya. Meski Iwan sudah tahu
akan kebenaran ucapan Kenshin, yang tadi memerintahkan, pada banyak pimpinan perusahaan. Di grup WhatsApp-nya, Iwan pun tetap mengirimkan video hinaan dan cacian itu pada Pak Michael, tangan kanan bos besar, sebab Iwan punya nomornya, dan pernah kerja sama dengan Pak Michael saat menyamar kerja cleaning service. Sewaktu menyelidiki perusahaan Yudis, dan Iwan pun mengirim videonya. Pak Michael menerimanya, melihat video kiriman Iwan, tuan muda yang dilempar putung rokok oleh anak buahnya Pak Wawan. Pak Michael pun langsung mengerti. Ternyata tuan muda, yang baru memerintah, di grup WhatsApp tadi, punya masalah dengan orang ini. Pak Michael pun segera meneruskan video itu, agar para pimpinan lain tahu, kenapa tuan muda sampai memerintah begitu, melarang kerjasama dengan PT Kargo Bintang Utama. Video pun tersebar di grup WhatsApp tersebut. Sedang Kenshin tak melihat lagi handphonenya. Dan untuk kedua kalinya, grup para pimpinan itu heboh jadinya. Para bos-bos perusahaan utama menjadi tahu maksudnya. Sebagian mereka pun tak terima, langsung menuju tempat lokasinya. Masalah pun menjadi semakin besar. Kemudian Kenshin mendatangi Iwan. Kenshin tiba-tiba bilang, "Wan, ayo kita balik saja. Masalah di sini sudah selesai. Kita cari makan di luar." Iwan pun kaget jadinya. Kenshin yang bilang begitu. Iwan pun bertanya, "Lo bro, memangnya kenapa? Kok lu bicara begitu? Kan urusannya belum selesai. Ini Mbak Sika dan orang tuanya kan lagi diancam. Bahkan rumahnya akan diambil paksa. Kok kita mau meninggalkan?" Kenshin menjawabnya, "Tenang aja Wan, itu aku sudah memikirkan." Lalu Kenshin segera saja mendatangi Sika dan orang tuanya. Kenshin menyapa Sika. "Oh ya, apa mbaknya masih ingat? Saya dulu kos di kampung sebelah bersama Iwan ini." Sika meski hatinya ketakutan akan ancaman yang sedang berlangsung. Sika pun menjawabnya, "Oh ya mas, saya masih ingat. Terima kasih ya sudah membela saya." Sika tersenyum. Meski hatinya kalut sekali, Sika mengira Kenshin menyerah, hendak meninggalkan dirinya. Sika pun mengerti, karena memang kedua laki-laki yang membelanya ini, kerjanya cleaning service, tak mungkin bisa menolong dirinya dari ancaman orang kaya, yang seorang bos perusahaan. Sika dalam benaknya berpikir begitu. Kenshin pun lalu bilang, "Oh ya Mbak Sika, ini ada kartu nama saya." Kenshin memberikan kartu namanya. Di situ tertulis pekerjaan Kenshin, cleaning service, serta nama perusahaan tempatnya kerja. Kenshin pun bilang, "Oh ya, kalau Mbak Sika membutuhkan pekerjaan, melamar di sini saja, atau juga bisa di tempatnya Iwan." Kenshin pun bilang ke Iwan, "Wan, mana kartu namamu?" Iwan pun memberikan ke Kenshin, dan Kenshin memberikan juga ke Sika. Kenshin pun berkata, "Oh ya, di sini juga bisa Mbak. Terserah mbaknya suka yang mana. Nanti kalau jadi melamar di salah satunya, tinggal tunjukkan kartu nama saya." Waduh, penjelasan Kenshin singkat sekali. Hingga Sika salah mengira, dirinya diminta melamar kerja sebagai cleaning service. Meskipun demikian, Sika itu menjawabnya. Dengan tersenyum ia bicara, "Terima kasih mas sudah memberikan informasinya." Kemudian Kenshin berpamitan. "Kalau gitu Mbak Sika, ibu dan bapaknya, kami pamit undur diri. Karena masalah di sini saya kira sudah selesai." Mbak Sika tenang saja, rumah ini nggak akan disita. Kalau mereka berani melakukan, akibatnya akan jauh lebih besar. Kenshin kemudian bicara ke Iwan. "Ayo Wan, kita jalan." Iwan pun tak bertanya lagi. Karena percaya dengan Kenshin, mereka berdua berjalan, hendak meninggalkan tempat itu. Para warga pun melihatnya, Pak RT pun demikian. Tentu saja semua mengira, kedua pemuda itu ketakutan, tak berani melawan lagi bos perusahaan, yang punya banyak anak buah dan pengacara. Di saat itu Pak Wawan malah berkata, "Nah sekarang kalian tahu rasa berani-beraninya melawan orang kaya. Itulah akibatnya, kalau berhadapan dengan saya, dasar pemuda-pemuda ingusan. Jangan harap kalian bisa meninggalkan tempat ini dengan aman." Pak Wawan pun memerintahkan anak buahnya agar mengikuti Kenshin dan Iwan, dan memberi pelajaran setimpal. Pengacaranya pun ikut berkata, "Tolong jangan sampai dibiarkan lolos. Pemuda yang itu biar nanti saya laporkan polisi. Kalian hajar saja tidak mengapa. Setelah itu biar dibawa polisi." Sika dan orang tuanya pun mendengar itu. Mereka jadi khawatir dan kasihan akan Kenshin dan Iwan.
Padahal pemuda itu akan pulang. Tapi malah tak dibiarkan. Kenshin dan Iwan tetap dihadang. Di saat itu salah satu anak buah Pak Wawan, seorang staf petinggi perusahaan, yang berada di situ, mendapat telepon dari karyawan kantornya. Pegawai kantor itu mengabarkan, "Oh ya Pak, saya mau memberitahukan kalau saat ini, perusahaan telah berhenti, tak bisa melanjutkan kerja." Anak buah Pak Wawan itu mendengar laporan itu, tapi belum mengerti maksudnya, hingga mengulang tanya dirinya, ada apa sebenarnya? Sedang bos-bos perusahaan, yang tergabung dalam grup WhatsApp, yang sudah melihat kejadian, tuan muda yang dimaki-maki, dihina serta dilempar putung rokok. Kini mereka sedang dalam perjalanan menuju tempatnya Iwan, dan masalah besar pun benar-benar terjadi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.